Ya silakan. Ada pertanyaan Pak Adi, kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Kelompok 2 Pak Andri. Prof, Ya, Prof masih bisa bertanya ke kelompok ini, Prof, ke kelompok penyaji yang lain. Dijawab dulu yang ini. Ada sesi kedua. Baik-baik, Prof. Silakan kelompok 2 menjawab. Izin Prof menanggapi. Ada juga pertanyaan tadi dari Bu Ayunita ya, melalui chat tadi itu. Apakah keunggulan suatu perusahaan itu mudah ditiru? Itu pertanyaan. Jadi ini bisa jawab kelompok 1 itu. Silakan kelompok 2 dulu menjawab. Oh ya, terima kasih banyak Prof kesempatannya. Mungkin sembari menunggu teman-teman mempersiapkan jawaban, tidak apa-apa saya coba untuk memulai yang mengaitkan terkait apa yang kami bisa kaitkan dengan pertanyaan tersebut. Berkaitan dengan yang ditanyakan tadi oleh Pak Akbar itu terkait masalah bagaimana membangun kepercayaan untuk hasil dari produk tersebut itu ya. Artinya ini kadangkala waktu misalkan kayak metode-metode pelatihan pelaku usaha itu biasa saya juga untuk menggembor-gemborkan itu terkait masalah pemasaran melalui administrasi. Istilahnya bagaimana strategi-strategi pemasaran tidak dikesampingkan juga terkait administrasi atau anunya. Saya sering mengatakan pada teman-teman itu biasa bahwa mungkin di pasar lokal kita tidak terlalu berasa dampaknya ketika kelengkapan administrasi dipenuhi. Tapi ketika kita ingin mencoba untuk mengembangkan usaha kita keluar, baik memasukkan produk ke pasar modern atau mengekspor ke luar negeri, pasti itu kan dibutuhkan itu terkait masalah ISO 9000, SNI, standar produknya, produk halalnya. Artinya pada dasarnya itu banyak teman-teman, contoh misalkan kayak dibilang produk-produk ini ya, untuk menerbitkan sertifikat halal yang berdasar daripada harus adanya penerbitan NIB itu. Artinya untuk mendaftarkan satu produk harus memenuhi seperti juga dengan KTP itu NIB, jadi harus punya itu, kemudian bisa melangkah lagi mau daftar ke apa, mau daftar sertifikat halal. Banyak yang tidak ingin repot karena betul-betul untuk penerbitannya itu ada pemeriksa yang datang, bagaimana bahan bakunya atau alat yang digunakan itu. Contoh misalkan kuas, biasa modelnya pemeriksaan itu dia bakar sedikit, ketika berbau itu ternyata terbuat dari bulu. Nah sedangkan bila tidak berbau itu terbuat dari plastik. Itu kan salah satu cara untuk menjaga sebenarnya hal-hal ini. Kemudian untuk penerbitannya juga punya denda itu, misalkan ditemukan nanti suatu ketika bahwa sudah terbit sertifikat halalnya namun ada pelanggaran di situ yang dibuat, maka ada kena denda 2 miliar itu Pak. Seperti itu modelnya kalau misalkan ini penerbitan sertifikat halal. Kemudian bagaimana juga itu kebutuhan, misalkan contoh pelaku usahanya beragama selain non muslim, itu juga dimudahkan. Jadi mungkin ketika Pak Akbar tadi mengatakan bahwa KitKat atau McDonald apa segala itu pelakunya ini agama di luar dari Islam, itu ternyata aturan kayak semacam sertifikat halal itu memudahkan. Artinya ada penjamin di situ Pak. Misalkan karyawannya kayak yang beragama Islam atau tetangganya sebagai penanggung jawab untuk diterbitkan nanti sertifikat halal itu. Ya jadi saya kira model-model seperti itu Pak yang mampu untuk merubah image di pandangan konsumen bahwa ini betul-betul terjamin. Ya kayak ada informasi-informasi di situ Pak, karena pada dasarnya transaksional itu sekarang kita sudah berbicara, ada malah metode penelitian yang mengatakan bahwa baik penjual atau pemasar dengan konsumen itu sudah melakukan pola-pola kecerdasan ya. Artinya begini Pak, bahwa cerdasnya begini, di bukunya Prof. Agusti Deminan DBA itu, penjual itu ternyata ada yang metode kerjanya itu kerja keras, tatap muka yang langsung mendatangi rumah, dan ada juga yang cara
cara kerja cerdas, artinya mengetahui spesifik dari produknya, kemudian itu yang disampaikan kepada konsumen. Nah, dari sisi konsumen tersebut banyak juga yang sudah cerdas, Pak. Artinya begini, bahwa contoh misalkan orang tua yang menjaga anaknya untuk tidak sembarang membeli, karena banyak kan yang dirusak oleh produk itu yang masih umur belia, sudah cuci darah karena ini, Pak, karena pengaruh-pengaruh bahan pengawet apa segala itu, Pak. Jadi itu artinya jaminan-jaminan dari administratifnya itu. Makanya Pak Prof Amir, waktu saya ingat waktu di kelas MM1 itu di semester 1 manajemen pemasaran, beliau sampai membuat buku itu namanya Marketing Bahlul. Karena biasa katanya mahasiswanya di S1 kalau sementara mengajar, mereka itu bawa kayak teh botol atau apa segala. Biasa dia tanyakan itu bagaimana kamu ini? Bagaimana contoh misalkan di rumah kamu membuat teh itu, kemudian bermalam itu teh 1 hari, apakah rusak atau tidak? Biasa menjawab, ya sudah biasa, sudah berbau atau anu. Nah, ini sudah berapa lama ini, berapa bulan di dalam botol ini, tidak apa-apa, ini masih bisa diminum. Artinya tidak mungkin kalau tidak ada ininya, Pak. Nah, itu mungkin jawaban kami, Pak, dan kami kaitkan bahwa disitulah sisi kelebihan daripada marketing ini, Pak. Dikaitkan dengan keislaman, karena seandainya konsep-konsep keislaman yang kita gunakan untuk pemasaran, maka mungkin tidak akan terjadi hal-hal seperti ini, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, kemudian untuk ini, Pak, menyikapi dari pertanyaannya Pak Adi Hendrata sebelum kami melempar, itu ternyata bagaimana regulasi yang diterapkan itu ada 4 pendekatan, Pak, yang kami yang pertama itu bagaimana terkait masalah politiknya itu menjamin terhadap resikonya, Pak, yang dipertimbangkan, apakah aspek aspek jaminan hukumnya itu seperti apa, kemudian perencanaan jangka panjangnya juga, Pak. Biasa perusahaan itu memikirkan di suatu negara itu RPJM-nya, RPMJD-nya bagaimana sistemnya itu, apakah mampu sinkron untuk dikaitkan dengan usaha yang akan dimasuki, kemudian daya tarik dari negara tersebut untuk dimasuki suatu perusahaan atau investor, dan apalagi tadi itu, Pak, yang istilahnya itu kan 3 ya, keamanan operasionalnya, Pak, itu mungkin. Ya mungkin itu, Pak, dari kami. Terima kasih. Ya, saya kira demikian ya. Jawaban dari Pak Andri ini menjawab pertanyaan dari Pak Adi ya. Kemudian juga masih ada pertanyaan yang melalui chat tadi dari Bu Ayunita. Apakah keunggulan itu mudah ditiru? Ya, jadi keunggulan dari suatu perusahaan, ya, atau keunikan dari suatu perusahaan itu, apakah mudah ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain, misalnya begitu. Ini juga untuk kelompok 1. Artinya pertanyaan ditujukan kepada kelompok 1. Silakan. Siapa kelompok 1 yang mau menjawab? Ibu Rahmini atau Pak Adi? Karena Pak Adi yang bertanya sekarang, dia yang ditanya. Pak Adi yang menjawab. Silakan. Bagaimana? Apakah keunggulan itu yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu mudah ditiru oleh perusahaan lain? Silakan, Pak Adi. Masih termute, Pak Adi. Ya, makasih, Prof. Apakah keunggulan, pertanyaannya apa, maaf, Prof? Mbak Anu tadi bisa diulang, Mbak, keunggulan tadi di chat tadi itu bahwa apakah keunggulan suatu perusahaan itu mudah ditiru oleh perusahaan lain ataukah institusi lain? Silakan. Ya, udah ditiru dari perusahaan lain ya? Ya. Dengan perusahaan lain, ya. Ya, keunggulan dari di satu perusahaan itu bisa ditiru, tapi tidak selalu mudah ya. Jadi pertama sih biasanya keunggulan yang terlihat
jelas dan tidak butuh kemampuan khusus yang bisa ditiru itu. Contoh, harganya lebih murah, sehingga pesaing juga bisa nurunin harga gitu ya. Terus kemudian promonya itu contoh promo-promo promo menarik itu yang mudah ditiru, contoh promonya. Kemudian desain produknya sederhana sehingga cepat juga. Jadi dari desainnya itu contoh kayak desain ataupun kemasan yang mudah ditiru sehingga cepat disalin atau dicontoh ya. Kemudian kalau di pelayanan itu layanannya standar, jadi pesaing juga bisa langsung cepat meniru. Jadi kalau keunggulannya itu sederhana, maka pesaing bisa meniru dalam waktu singkat gitu. Nah, maka di beberapa kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang bermerek itu sekarang di Cina ya, di Cina itu kan kalau mamanya tas bermerek ataupun barang-barang branded seperti Gucci mamanya gitu kan, itu kan juga sepintas bisa ditiru ya, tetapi mereka punya kode ataupun punya nomor yang kemudian menjadi sulit untuk ditiru gitu. Nah, yang paling sulit ditiru sebenarnya budaya kerja. Jadi budaya kerja itu sulit ditiru, jadi disiplin orangnya, terus kemudian pelayanan prima, mereka punya pelayanan prima, jadi budaya kerjanya. Terus kemudian proses operasionalnya khusus gitu ya, jadi kalau ngelihat mobil Toyota sama BYD mungkin ada bedanya gitu, jauh ya Bapak Ibu teman-teman ya, sehingga kemudian jadi sulit untuk ditiru. Terus kemudian hubungan dengan pelanggan. Nah, tadi pelanggan itu hubungan dengan pelanggan itu sudah bagus di maintain, terbangun bertahun-tahun gitu. Jadi kalau kita punya mobil Toyota, bolak-balik ke dealer Toyota servis, makanya kita dikasih buku servis itu untuk sampai gratis servis sampai 4 tahun atau 5 tahun, itu untuk membangun hubungan yang baik ya, sehingga tidak mudah untuk ditiru. Kemudian tentunya punya reputasi yang bagus, merek yang kuat seperti Toyota di Indonesia. Ya, walaupun ada mobil-mobil Cina saat ini teman-teman, tapi tadi masih kuat lah untuk mobil-mobil Toyota itu brandnya sampai dengan 70%, walaupun memang secara pelan-pelan mereka sudah terkikis juga dengan brand-brand Cina yang baru. Kemudian SDM-nya rata-rata berkompetensi tinggi. Itu sih yang bisa saya jawab, Prof. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan Ibu Ayunita sudah bisa mendengarkan dan puas dengan jawaban tadi itu ya. Bahwa keunggulan suatu perusahaan ada yang mudah untuk ditiru, tetapi ada juga yang sulit ya. Sulit termasuk tadi itu budaya kerjanya ya. Ya, budaya kerja ini ya dibangun bertahun-tahun. Ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan begitu ya. Kalau harga ya saya kira dalam waktu singkat orang bisa bermain di harga. Ya. Tapi kalau di budaya kerja kan, budaya itu bukan pekerjaan singkat ya. Membangun budaya itu butuh waktu yang lama. Ya, tapi kalau bermain di harga ya saya kira ada beberapa komponen yang bisa direkayasa atau diubah untuk menyelesaikan harga-harga tadi itu. Tapi itu juga melalui kajian ya. Nah, ya harga juga menentukan harga juga ya, tergantung dari harga pokok produksinya. Ya, tidak ada perusahaan yang mau rugi, yang menjual dengan rugi, kecuali kalau dia dumping. Ya, kecuali kalau dia dumping, politik dumping. Tapi kan tujuannya di bidang pemasaran itu kan mau menguasai pasar atau mau memperbesar market share-nya ya, sehingga dia melakukan politik dumping. Ya, itu biasanya mengalami kerugian, tetapi dalam waktu singkat ya, tapi dalam jangka panjang ya dia mau merebut pasar begitu ya. Jadi itu pertanyaan dari Ibu Ayunita sudah dijawab oleh Pak Adi tadi. Kemudian kita persilakan Ibu Dwi Adenisi untuk menjawab tambahan ya. Dan pertanyaan dari tadi Teddy yang menjawab, pertanyaan dari Pak Teddy tadi itu, silakan. Nah, Teddy tadi pertanyaan ke kelompok 1, Pak.
Ya, ya untuk kelompok 1. Saya kelompok 2. Ya, maksudnya kelompok 2 ya. Iya, Pak. Nah, berarti kelompok 2 yang menjawab tadi. Dan nanti yang menjawabin. Kelompok apa? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1, Prof. Oh, kelompok 1 ya. Terus siapa sudah dijawab tadi, Pak Teddy? Sudah, Pak. Dijawab Pak Asror dengan Ibu Rahmi ini. Oh iya. Nah, sekarang kita akan persilakan di sesi kedua ini. Tadi Ibu Rahmi yang mau bertanya. Silakan Ibu Rahmi. Ibu Rahmi nih ya. Kurang I, Ibu Rahmi nih. Silakan Ibu Rahmi nih. Mau diambil pertanyaannya dulu, silakan. Di mana disimpan pertanyaannya Ibu Rahmi nih? Jangan sampai pertanyaannya disimpan di lemari. Iya, jadi saya mau tanyakan, Prof, ya kan tentang pengaruh lingkungan budaya pasar internasional. Terus bagaimana nilai dan norma budaya suatu negara dapat mempengaruhi strategi pemasaran internasional? Itu saja, Prof. Terima kasih. Ya. Itu juga ke apa nih? Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, oh ya, karena Ibu Rahmi ini kelompok 1 ya, jadi bertanya kepada kelompok 2. Nah, silakan Ibu Rahmi ini bagaimana pengaruh budaya ya? Kelompok 2 juga boleh bertanya ke kelompok 1, Pak. Ya, silakan. Jadi kelompok lain bisa bertanya kepada kelompok yang lain. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, kan strategi differentiation memberikan nilai unik melalui inovasi dan kualitas tinggi. Nah, menurut teman-teman kelompok 1, bagaimana perusahaan mengukur efektivitas diferensiasi di berbagai pasar dengan preferensi yang berbeda-beda? Sudah, Bro. Pak Asron, sudah dibahas apa ini pertanyaan dari Ibu Di? Sudah ditangkap? Sudah. Ya, kalau sudah ditangkap jangan dilepas. Dulu, baru nanti dijawab ya. Kalau begitu kita kasih kesempatan lah ke Pak Asron. Oke. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 2 menyangkut bagaimana perusahaan mengukur efektivitas diferensiasi produknya. Dikatakan bahwa sudah inilah sesuai dengan target perusahaannya lah, ibaratnya seperti itu. Tentunya untuk mengukur efektivitas diferensiasi produknya itu mungkin agak kompleks ya, tapi secara garis besar biasanya sebuah organisasi atau perusahaan akan melihat dari yang pertama adalah data penjualan. Data penjualan untuk produk mereka, menganalisis data penjualan untuk melihat apakah produk memenuhi target atau memantau pertumbuhan dari penjualan di setiap waktu, ibaratnya seperti itu. Dalam kurun waktu berapa, misalkan targetnya 3 bulan, apakah sudah mencapai target penjualan atau pertumbuhan penjualannya sudah tercapai. Nah, itu salah satu untuk mengetahui efektivitas diferensiasi produk. Yang kedua, tingkat retensi pelanggan. Artinya, apakah pelanggan yang sudah membeli produk kita akan kembali lagi atau tidak, ibaratnya seperti itu. Itu salah satunya. Yang ketiga yaitu terutama harga, menyangkut harga produk kita dibanding dengan produk yang sejenis. Apakah kita mampu menjaga harga produk kita dengan kualitas yang sudah kita standarkan itu bisa berkompetisi di pasar, ibaratnya seperti itu. Jadi menurut kami dari 3 unsur tadi, yang pertama adalah data penjualan dan juga pertumbuhan pangsa pasarnya seperti apa. Yang kedua, tingkat retensi pelanggan atau
bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah konsumen yang sudah menjadi yang sudah membeli barang kita itu tetap membeli barangnya seperti itu. Tingkat retensi pelanggannya seperti apa. Yang ketiga yaitu bagaimana kita menjaga harga kita tetap dalam skala ekonomian atau bersaing dengan produk yang lain sehingga bisa diterima oleh pasar. Nah, itu salah satu cara kita mengukur efektivitas diferensiasi produk kita kalau kita ingin membuat sebuah keunggulan yang bersaing. Mungkin bisa ditambahkan Ibu Rahmi. Ya, silakan Ibu Rahmi. Ya, Prof. Jawabannya sudah diambil, Ibu Rahmi. Sudah ada. Sudah. Jawabannya. Ada pertanyaannya diambil dari belakang. Loh, Prof. Jadi kan lagi baca referensi, Prof. Jadi untuk pertanyaannya, bagaimana perusahaan mengukur efisiensi di berbagai pasar yang berbeda-beda. Jadi tadi sudah disebutkan salah satunya sama Pak Asror. Terus mungkin saya mau tambahkan sedikit, mungkin untuk melalui juga brand strength atau kekuatan merek. Diferensi sering membangun merek yang kuat, terutama di pasar internasional. Jadi biasa melalui indikator brand awareness, kenal atau tidak, atau brand preferensi, untuk memilih merek itu dibanding pesaing atau brand equity dan positioning brand dalam bentuk konsumen. Jadi jika merek lebih dikenali dan dipilih, diferensi akan berhasil. Terus biasa melalui analisis perbandingan antar pasar atau cross market. Ini sudah dijelaskan tadi sama Pak Asror juga ya. Itu bisa melalui fitur tertentu lebih dihargai di negara yang satu daripada negara yang di negara A atau daripada di negara B. Terus melalui respons pesaing, Pak. Jadi itu bisa diukur dari perubahan strategi pesaing. Nah, Pak Adi ini di kelompok 1 juga ini harus ikut bertanggung jawab ini dari pertanyaan Ibu Dwi. Beliau kebetulan lagi di perjalanan dinas itu, Prof. Oh, Pak Adi. Iya, jadi sinyalnya karena di Kalimantan sinyalnya putus nyambung. Oh, begitu ya. Jadi kalau begitu Pak Asror saja yang tambah atau sudah tadi? Sudah ya? Tidak, Prof. Ya, jadi tadi saya simak itu bahwa untuk mengukur efektivitas dari diferensiasi ini melihat dari market share ya, pangsa pasarnya. Kalau ada pertumbuhan di situ, ya berarti dianggap efektif itu. Ya, ataukah misalnya retensinya dari pelanggan itu menurun? Ya. Kalau retensi menurun berarti diferensiasi kita juga kurang. Ya. Kemudian customer loyalty-nya itu tidak mengalami penurunan juga. Jadi customer yang loyal ini atau pelanggan yang loyal itu ya dianggap loyal kalau tidak mudah terpengaruh oleh suatu produk. Ya. Kalau suatu produk dari pihak lain. Jadi kalau ada kebutuhan atau keinginan daripada pelanggan kita itu akan bisa terpenuhi atau tidak berpaling ke produk lain karena produk kita sudah ada di diferensiasinya. Ya. Jadi kebutuhan itu atau selera itu bisa dipenuhi. Ya, karena sudah ada diferensiasi, jadi ada pilihan-pilihan, tidak perlu ke produk lain atau berpaling ke produk lain, karena produk kita sudah ada pilihan-pilihan, ya, melakukan diferensiasi di situ ya. Ya, masih ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Harus sampai lele. Oh, jawab pertanyaannya Kak Rahmi nih, Prof. Oh iya, betul. Kalau tadi ada pertanyaan dari Ibu Rahmi ini, mana Ibu Rahmi ini? Mau diambil jawabannya lagi?
Ya, silakan didengarkan jawaban dari Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi. Baik, tadi Kak Ramini bertanya perlindungan budaya internasional, bagaimana nilai dan norma budaya suatu negara dapat mempengaruhi strategi pemasaran internasional. Nilai dan norma budaya suatu negara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap strategi pemasaran internasional, karena budaya menentukan bagaimana konsumen berpikir, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu produk. Dalam konteks perlindungan budaya internasional, perusahaan yang memasuki pasar global harus mampu menyesuaikan strategi pemasaran agar tidak bertentangan dengan nilai lokal dan tetap menghormati identitas budaya masyarakat setempat. Terus yang pertama itu ada penentuan produk. Budaya memengaruhi apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Contohnya di Indonesia, produk makanan atau minuman harus memperhatikan standar halal dan bahan tertentu tidak dapat digunakan. Terus juga di Jepang, konsumennya itu lebih banyak menyukai produk berdesain sederhana dan fungsional. Jika produk tidak menyesuaikan budaya setempat, konsumen akan menolak. Terus yang kedua itu ada komunikasi dan promosi. Nilai budaya menentukan cara komunikasi yang efektif. Misalnya di negara berbudaya kolektivis. Contohnya itu di Indonesia Arab Saudi. Iklan yang menekankan kebersamaan keluarga dan harmoni yang telah diterima. Terus di budaya individualis, contohnya itu di Amerika dan Eropa Barat, dengan tema kebebasan, ekspresi diri, dan prestasi yang lebih kuat. Terus yang ketiga itu ada penetapan harga. Harga tidak hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya. Contohnya di negara sensitif harga seperti Indonesia dan India, strategi harga terjangkau dan promo sangat penting. Terus ada di negara yang mengutamakan status seperti Korea Selatan atau Cina, harga tinggi justru memperkuat citra premium. Terus yang keempat ada distribusi dan tempat, yang dimana budaya memengaruhi kebiasaan berbelanja. Contohnya di Indonesia dan Asia Tenggara, konsumen banyak berbelanja di pasar tradisional dan e-commerce, sehingga strategi distribusi harus menyesuaikan. Terus di Eropa juga ada konsumen lebih mengutamakan toko fisik khusus dan pasar retail modern. Terus yang kelima ada pengemasan dan simbol budaya. Warna, simbol, dan visual sangat terkait di budayanya. Contohnya warna putih dianggap suci sebagian besar negara, tetapi melambangkan duka di beberapa negara Asia Timur. Atau penggunaan gambar tertentu terdapat dianggap sensitif atau tabu dalam budaya lokal. Nah, yang terakhir ada perilaku konsumen. Norma budaya menentukan bagaimana konsumen mengambil keputusan. Misalnya, konsumen Asia cenderung mencari trust recommendation, kelompok, dan keharmonisan. Dan yang kedua ada konsumen Barat, lebih fokus pada fitur, kecepatan, kualitas, dan efisiensi. Nah, ini yang mempengaruhi cara perusahaan menjual dan mempromosikan produk. Bagaimana dengan sekarang? Bagaimana Ibu Rahmi? Sekarang sudah cukup jelas, Prof. Ya, terima kasih. Sudah puas dengan jawaban dari Ibu Dwi? Terima kasih. Iya. Jadi kalau begitu Ibu Rahmi harus berterima kasih kepada Ibu Dwi. Kelompok satu Ibu Rahmi Sudah memberikan jawaban yang memuaskan begitu. Ya, saya kira semua pertanyaan sudah dijawab ya. Dari dua kelompok. Ya, jadi saya cuma tambahkan saya sedikit ya tentang produk halal ya dan keunggulan bersaing di sini ya. Jadi ini beberapa tahun terakhir ini lagi gencar-gencarnya dipromosikan atau disosialisasikan tentang produk halal ini. Dan beberapa negara sudah memulai, jadi bukan hanya Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam yang harus berhati-hati atau menyeleksi dengan ketat
tentang produk-produk yang akan dikonsumsi. Jadi baik pasarnya di domestik maupun pasar internasional yang orientasi pasarnya itu ke negara-negara yang penduduknya atau masyarakatnya itu banyak yang beragama Islam, di mana yang dikatakan halal itu kalau tidak bercampur atau tidak terkontaminasi dengan produk-produk yang menurut Islam itu haram, ya seperti daging babi, lemak babi, dan bayi yang lain itu ya, organ-organ yang lain. Ya, tadi itu diskusi kita, ya sudah ada yang menyinggung ya masalah produk halal tadi itu, bahwa produk yang halal ini sebenarnya itu sebelumnya sudah banyak yang muncul di pasaran ya, tetapi belakangan muncul kesadaran dan pengetahuan serta pemahaman daripada sebagian besar ya umat Islam ini tentang bagaimana menentukan atau memastikan bahwa produk ya, termasuk makanan, kosmetik ya, minuman yang dikonsumsinya itu atau yang dibelinya itu halal buat mereka. Ya, jadi halalnya itu mulai dari sumbernya, ya, kemudian bahannya, kemudian prosesinya, kemudian distribusinya, ya, sampai kepada konsumsinya. Ya, itu kan deh. Itu yang sekarang yang lagi apa ya, digencarkan begitu ya, agar umat Islam ini itu tidak mengkonsumsi atau terhindar dari produk-produk baik makanan, minuman, kosmetik dan pakaian misalnya itu, serta bahan-bahan lainnya itu terhindar dari bahan-bahan yang katakanlah tadi yang tidak syar'i begitu atau yang haram gitu ya. Olehnya itu dibutuhkan strategi khusus ya. Ya, walaupun sebenarnya sebagian besar itu sudah dikemukakan tadi strateginya, bagaimana keunggulan bersaing itu sudah dikemukakan ya, tetapi itu konsep masih konsep liberal begitu ya, konsep yang umum. Sekarang ini kita mau ada hal-hal yang baru yang muncul dari konsep yang lama itu yang berubah ya menjadi konsep yang baru yang sifatnya syar'i begitu. Ya, jadi dan itu bukan hanya kita di Indonesia ya, tapi di berbagai negara ya, seperti Malaysia, kemudian di negara-negara Timur Tengah itu sudah sangat maju ya di dalam mensosialisasikan dan menerapkan ya produk-produk halal ini. Nah, memang terkadang masih banyak hambatan yang ditemukan ya. Jadi ditemukan bahwa persoalan keyakinan itu terkadang mendapatkan hambatan. Lalu semiyong naratif karena keyakinan itu ya tidak mudah dipengaruhi begitu ya, tidak mudah dipengaruhi. Tetapi itu bagi umat Islam itu ya wajib dilakukan, Apakah strateginya yang dia gunakan itu untuk menembus pasar itu dari produk halal itu ya bisa mengadopsi dari konsep pemasaran liberal itu. Ya, bahwa tidak melihat kontennya, yang penting dianggap bahwa itu katakanlah kalau makanan atau minuman itu yang penting kontennya itu sehat ataukah memberi manfaat ya dari sisi kesehatan misalnya, ya oke, jalan begitu ya. Tetapi dalam konsep Islam ini
ya bukan hanya sehat, bukan hanya baik ya, tetapi juga halal. Ya, sehingga ada kriteria tambahan yang harus masuk di dalamnya, dan kriteria tambahan inilah atau syarat tambahan inilah harus halal itu yang harus digaungkan atau diperkenalkan ke pasar ya, atau calon-calon pembeli ini untuk bisa memahami itu. Ya, dan ternyata produk-produk halal ini yang dipasarkan ya, baik domestik maupun pasar internasional itu, pasar global itu, ya justru banyak diterima oleh konsumen-konsumen yang bukan hanya Muslim, tapi non-Muslim juga banyak menyukainya atau menerimanya dengan baik begitu ya. Ya, sehingga kalau kita masuk di negara-negara yang mayoritas non-Muslim begitu, kadang mereka juga mencari itu produk yang halal itu. Jadi bukan hanya orang Islam saja yang suka dengan yang produk yang halal, tapi juga yang non Muslim itu ya menyukai produk yang halal. Ya. Jadi ini tentu dengan metode pemasaran ataukah strategi pemasaran yang bisa menyentuh ataukah mengubah mindset mereka itu terhadap suatu produk ya. Ya, begitu diperkenalkan bahwa ini produk halal, ya tentu yang Muslim sudah pastilah menyukai ya, tetapi yang non Muslim juga itu ikut juga terpengaruh ataukah ikut juga menjadi calon-calon pembeli atau pembeli yang loyal seperti itu. Jadi itu yang menjadi upaya-upaya dari para pemasar ini bagaimana memasarkan produk halal ini kepada konsumen, kepada calon konsumen atau negara-negara yang non Muslim begitu. Ya, kalau yang Muslim itu saya kira begitu disampaikan dalil-dalil yang sahih, yang tepat begitu, ya dia akan terima. Ya, dia akan terima, termasuk di produk-produk yang lain. Ya. Bukan hanya makanan, minuman, kosmetik, dan pakaian saja, tapi juga di barang-barang yang lain. Ya, karena sekian banyak produk-produk yang ada di sekitar kita ini yang ditengarai dari hasil uji laboratorium itu menunjukkan bahwa itu ada campuran-campuran dari produk yang tidak halal. Ya, katakanlah misalnya sikat gigi misalnya, ya, sikat gigi, ya, kemudian ada sendok yang terbuat dari tulang babi misalnya, ada kuas yang terbuat dari bulu babi misalnya, ya, ada sandal yang terbuat dari kulit babi dan seterusnya, banyak sekali produk-produk itu yang terbuat dari produk yang tidak halal. Itu mau disampaikan, dan yang halal itu seperti apa, produk yang halal itu ya seperti apa. Itu yang mau disampaikan, dan tentu dibutuhkan strategi yang khusus ya, di samping menggunakan cara-cara tadi, menggunakan marketing mix misalnya untuk menembus pasar itu. Ya, sudah ada konsep liberalnya, tapi yang syar'i ini yang perlu diperjelas lagi, ya, diperjelas lagi itu. Ya, jadi saya pernah mengalami sendiri ya, ketika berkunjung di suatu negara di Amerika Utara itu ya. Jadi disuguhi karena ada acara begitu. Pada pertemuan terus disuguhi snack pagi itu, dan itu kuenya dicampur dengan potongan-potongan daging babi. Ya, setelah saya tanya begitu, dia mengakui bahwa itu daging babi yang ya seperti daging babi yang daging yang dicincang itu ditaruh di atas kue itu. Ya, setelah saya menyampaikan bahwa saya Muslim begitu, ya diambil itu kue, kemudian dia buang itu daging-daging yang ini. Tetapi kalau dari sisi agama Islam itu ya, karena sudah tersentuh dengan barang yang haram tadi itu ya,
jadi kuenya juga ya tidak boleh dimakan karena sudah tadinya itu sudah finish. Kalau di orang non begitu mengatakan bahwa kalau dagingnya daging potongan apa yang cincangnya tadi sudah dibuang berarti kuenya sudah halal. Ya padahal dari sisi Islam itu ya tetap juga haram karena sudah bercampur atau bersentuhan dengan daging babi tadi. Jadi itu menjadi pembelajaran dan itu harus disosialisasikan atau harus dipromosikan kepada orang-orang yang baik yang muslim maupun yang non muslim ini. Ya, kita tadi itu akan seharusnya lahir sebuah suatu konsep ya, bagaimana memasarkan ataukah menerobos pasar ya, dari produk halal ini kepada pasar yang pembelinya itu adalah non muslim. Non muslim itu ya. Karena ini pasarnya juga kalau di beberapa negara Timur Tengah ini saya kira tidak ada masalah ya, tetapi di negara-negara yang non muslim itu yang perlu strategi khusus ya. Kalau tadi kita berbicara tentang diferensiasi produk, ada diferensiasi tujuan ekspor. Itu semua diferensiasinya seperti apa yang bisa dilakukan supaya masyarakat ini tertarik untuk membeli produk-produk halal ini ya, selain kepada konsumen yang non muslim. Ya, kemudian juga tadi disampaikan ya bagaimana dengan pasar yang dipengaruhi oleh unsur budaya atau unsur politik, ada unsur hukum. Ya tadi sudah disampaikan contoh-contohnya ya, bahwa ada perusahaan-perusahaan itu yang melakukan pelanggaran hukum ya demi karena ketatnya persaingan, sehingga ada perusahaan yang melakukan kecurangan-kecurangan atau melanggar hukum. Ya, ada juga misalnya pelanggarannya di jam kerja perusahaan-perusahaan. Ya, jadi seperti yang kita kenal, ya, kalau saya tidak salah setahun lalu itu perusahaan dari perusahaan Jack Ma ini, apa namanya Pak Asror itu? Pak Asror, apa nama perusahaannya itu Jack Ma itu? Jack Mania. Alibaba ya. Jadi Alibaba ini menerapkan jam kerja yang melanggar aturan ya. Melanggar aturan karena menggunakan jam kerja yang dianggap tidak manusiawi ataukah di luar jam kerja yang ditentukan oleh ILO begitu ya. Ya, istilahnya 696 ya. Ya, rumusnya 696 bahwa bekerja dari jam 6 sampai jam 9 malam selama 6 hari dalam 1 minggu. Ya, jadi bekerja dari jam 6 sampai jam 9 malam itu dianggap terlalu berlebihan ya. Itu bekerja begitu. Terlalu menguras. Sehingga banyak diprotes oleh karyawannya sendiri yang menganggap bahwa itu tidak manusiawi. Ya, kemudian terjadi penyimpangan dari sisi perpajakan juga di negaranya, sehingga sempat menghilang. Jack Ma-nya sempat menghilang dan menjadi bukan menjadi buronan. Pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Ada juga yang karena persaingan antara perusahaan
yang membuat perusahaan itu menjiplak ya, ataukah mengutip ya, seperti yang sampaikan Pak Adi tadi itu, keunggulan bersaingnya diciplak begitu saja. Ya, sehingga melanggar katakanlah hak cipta begitu ya. Jadi meniru keunggulan perusahaan lain ya, tanpa seizin, itu juga melakukan pelanggaran itu, ya, melakukan pelanggaran. Ya, jadi karena sesama perusahaan atau produk ini tidak boleh saling mengganggu. Ya, boleh berpromosi tetapi tidak menyinggung produk lain, seperti itu. Ya, jadi dua topik yang kita bahas hari ini ya cukup menarik ya. Ya, dan ini tentu bukan berhenti sampai di sini ya, dalam terutama di keunggulan bersaing untuk produk-produk halal ini ya, masih menjadi kajian yang menarik ya. Bisa juga nanti akan menjadi topik atau penelitian mungkin dari Bapak Ibu yang berminat masuk ke situ. Ya, jadi strategi pemasaran untuk produk halal di Indonesia itu. Ya, karena kajian-kajiannya ini terus ya, menarik untuk dibahas atau diteliti. Ya, saya kira itu tambahan dari saya, komentar dari saya. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi pertemuan berikutnya. Berikutnya, dan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan presentasinya hari ini, kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, dan juga tanggapan-tanggapan, masukan dari peserta kelompok lain. Bahkan antara kelompok 1 dan kelompok 2 juga saling bertanya dan sudah dijawab dengan baik. Saya kira itu, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof. Terima kasih banyak Pak. Silakan dalam perjalanan yang ya, hati-hati. Ya, saya lihat ya Pak.